Kenapa berbuat baik itu terasa menyakitkan? Dan kenapa orang baik seringkali justru tersakiti? Karena banyak orang mengira kebaikan otomatis menghasilkan perlakuan baik. Padahal dalam realitas sosial, manusia lebih menghormati batas dibanding niat. Masalahnya bukan pada kebaikanmu, masalahnya pada cara kamu melakukannya. Banyak orang baik tidak sadar bahwa mereka bukan hanya memberi pelik, tapi mereka justru memberi tanpa ukuran. Mereka selalu cepat merespon, selalu siap membantu, selalu berkata iya meski lelah, selalu mengerti meski tersakiti. Tanpa sadar, mereka sedang melatih orang lain untuk menganggap mereka pasti ada. Dan sesuatu yang pasti ada, jarang dihargai. Kebaikan menjadi menyakitkan ketika kamu terus memberi dalam kondisi kosong. Ketika kamu membantu karena takut tidak disukai. Ketika kamu mengiyakan karena tidak enak menolak. Ketika kamu berharap orang lain akan sadar sendiri dan membalas dengan cara yang sama. Sayangnya, manusia tidak bekerja berdasarkan harapan diam-diam. Manusia belajar dari pola. Jika kamu selalu memaafkan tanpa konsekuensi, maka orang belajar bahwa menyakitimu tidak berisiko. Jika kamu selalu mengalah tanpa batas, maka orang lain belajar bahwa kamu bisa ditekan. Jika kamu selalu ada tanpa syarat, orang belajar bahwa kamu tidak akan pergi. Solusinya bukan berhenti jadi baik. Solusinya adalah memperbaiki cara kamu berbuat baik. Mulai dari hal sederhana, jangan selalu tersedia. Tidak semua pesan harus dibalas saat itu juga. Tidak semua permintaan harus langsung disanggupi. Biasakan memberi jeda sebelum menjawab. Belajar mengatakan tidak tanpa merasa bersalah. Menolak bukan berarti jahat. Menolak adalah bentuk kejujuran terhadap kapasitas diri. Jika kamu lelah, katakan lelah. Jika kamu tidak sanggup, katakan tidak sanggup. Orang yang sehat secara emosional akan menghargai kejelasan. Orang yang marah karena kamu menolak justru menunjukkan bahwa selama ini mereka nyaman memanfaatkanmu. Berikutnya, berhenti memberi dengan harapan tersembunyi. Jika kamu membantu, lakukan karena memang ingin membantu. Bukan agar nanti dibantu balik. Bukan agar dianggap baik. Bukan agar dicintai. Begitu kamu menggantungkan nilai diri pada balasan orang lain, kamu menyerahkan kendali kebahagiaanmu pada mereka. Tetapkan standar perlakuan. Tanya pada dirimu sendiri, perilaku seperti apa yang tidak bisa kamu toleransi? Apakah dibentak, diabaikan, dihubungi hanya saat butuh? Jika itu terjadi, jangan hanya diam. Sampaikan dengan tenang, aku nggak nyaman diperlakukan seperti ini. Sederhana, jelas, tanpa emosi berlebihan. Batas bukan membuatmu keras. Batas membuat orang tahu bagaimana memperlakukanmu. Perlu juga disadari, tidak semua hubungan layak diperjuangkan dengan pengorbanan. Jika setelah kamu memperjelas batas, seseorang tetap meremehkanmu, mungkin masalahnya bukan pada caramu memberi. Mungkin memang mereka tidak punya kapasitas untuk menghargai. Orang baik sering tersakiti bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka jarang mengutamakan diri sendiri. Mulailah menyeimbangkan. Jika kamu mendengarkan orang lain selama 1 jam, beri dirimu waktu 1 jam juga untuk istirahat. Jika kamu membantu secara finansial, pastikan kebutuhanmu aman terlebih dahulu. Jika kamu terus menjadi tempat curhat, pastikan kamu juga punya tempat untuk didengar. Kebaikan tanpa perlindungan diri berubah menjadi pengorbanan. Kebaikan dengan kesadaran berubah menjadi kekuatan. Dunia tidak membutuhkanmu menjadi orang jahat agar dihargai. Dunia hanya perlu melihat bahwa kamu tahu nilaimu. Karena pada akhirnya orang tidak memperlakukanmu berdasarkan seberapa baik hatimu. Mereka memperlakukanmu berdasarkan seberapa jelas batasmu.